Saat ini saya sedang bersama owner dari budidaya tanaman hidroponik, yaitu Ibu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih kendala yang biasa dialami dari para petani hidroponik ini? Kalau peluangnya seperti apa nih? Peluang yang tadi saya bilang bahwa memang karena petani hidroponik itu sangat terbatas saat ini, di mana memang entry barrier-nya relatif agak tinggi. Entry barrier itu kemampuan untuk petani baru untuk memulai bisnis ini relatif agak susah dibandingkan kita berdagang misalnya gitu ya. Jadi kalau masuk ke bisnis ini kan kadang-kadang kita butuh modal besar pertama, kedua butuh kemampuan untuk membuat tanaman ini tetap stabil sampai panen, terus ketiga masalah pemasaran, karena memang apabila hidroponik saya jual di kampung nggak akan masuk gitu istilahnya, karena harganya memang relatif lebih tinggi dibandingkan sayur konvensional. Itu adalah tantangan bagi para pebisnis petani hidroponik. Tapi kembali lagi bahwa ternyata setelah melalui banyak tahapan, para researcher ini juga akhirnya tahu bahwa kebutuhan sayuran hidroponik, sayuran sehat, sayuran sudah dikondisikan sejak awal bahwa nutrisinya akan mengandung ABCD dan kemudian tanpa hama ABCD juga, itu lebih besar gitu loh. Banyak orang yang segmennya bilang bahwa saya tutup mata terhadap harga, saya butuh kualitas, ternyata ini gede banget. Dan pasar sayur hidroponik ini ternyata masih belum bisa terpenuhi dengan para petani yang ada, gitu kan ya. Jadi sebetulnya potensinya masih sangat besar, cuma tantangannya juga besar, gitu. Tapi itu sangat terbuka untuk siapapun, karena memang sebetulnya bukan hal yang tidak bisa kita pelajari, gitu. Kita bisa pelajari bersama-sama, oke? Lalu Bu, ada berapa karyawan sih Bu yang diberdayakan dalam hal mengurus tanaman hidroponik ini? Oke, tanaman hidroponik ini karena sebetulnya tenaga manusia yang dikeluarkan tidak perlu cukup besar. Maksudnya gini, kalau tanah Anda harus nyangkul, Anda harus keliling bawa selang nyiram atau bawa gembor gitu kan ya. Nah ini karena dari awal sudah di-set semua peralatannya, semua sarananya, memang relatif lebih kecil. Jadi memang istilahnya lebih lebih efisien dari hal penggunaan manpower ya, penggunaan tenaga kerja. Kami dengan di sini dengan 15.000 lubang, kita istilahnya kalau petani hidroponik itu kita bicara tentang lubang tanam. 15.000 lubang tanam itu hanya dihandle oleh dua orang, dan kebanyakan aktivitas yang paling besarnya adalah pada saat panen dan aktivitas setelah panen, karena setelah panen itu dia harus nyuci talang, dia harus kemudian ada aktivitas susulan yang membuat instalasi ini siap kembali untuk ditanam, gitu. Memang lebih kecil dia secara jumlah tenaga kerjanya. Lalu Bu, pesan apa nih dari Ibu bagi para warga yang ingin atau yang berniat terjun menjadi petani hidroponik ini Bu? Oke, karena tadi saya sampaikan bahwa entry barrier-nya cukup besar, ada baiknya kita pelajari dahulu apa sih basic ilmunya, ya kan? Tahapan-tahapan tadi didalami, terus kemudian basic ilmunya apa aja. Kita cari ilmu dari orang yang sudah terjun bisa, dari referensi buku bisa, dari referensi. Sekarang kan saat ini kita banyak sekali lah dari YouTube, dari apapun lah, ilmu itu bisa kita saring. Cuma kita juga harus punya kemampuan untuk mengambil intisari dari semua informasi tadi, sehingga nggak langsung mentah-mentah kita serap gitu kan ya. Kita harus olah, oh yang ini kayaknya bener nih karena saya punya logika kayak gini. Oke, kita sampaikan. Nah, apabila Anda sudah cukup punya ilmu, cukup merasa punya ilmu, tanam aja dulu. Karena dengan tanam aja dulu Anda akan tahu bahwa ternyata begitu benihnya saya taruh sini kok nggak sprout ya, kok nggak pecah ya. Problemnya apa? Oke, kita selesaikan problem itu, tapi masih dalam skala kecil, ya kan, enak kan? Setelah itu pindah ke, oh ternyata bisa sprout, pindah ke remaja kok ternyata tidak bisa berkembang dengan kenapa ya? Diselidiki lagi problemnya apa, sampai kemudian kita bisa berhasil panen. Nah, berhasil panen itu biasanya
sangat membahagiakan buat kita pemula, ya kan? Tapi jangan bangga dulu istilahnya gitu, karena sebetulnya panen di periode pertama itu adalah hal yang sangat lumrah. Kenapa? Instalasinya masih baru, amannya masih belum tahu bahwa di sini ada tanaman bagus yang enak dimakan. Karena ini kan lebih enak dimakan kan, lebih renyah gitu kan, lebih manis. Tapi nanti kalau sudah 2 kali kepanen, 3 kali panen, biasanya tuh udah mulai muncul problem-problem yang memang akan kita secara rutin akan kita alami. Nah, kebanyakan teman-teman itu patah arangnya di situ. Jadi setelah sukses, gagal, terus kemudian drop, gitu kan ya. Nah, itu jangan. Itu semangat itu harus benar-benar kita bangkitkan. Jadi memang jangan berhenti belajar. Karena memang bagaimanapun juga kita akan lebih baik jalani dahulu, kemudian kita coba selesaikan masalah, kita coba berguru ke orang yang lebih tahu, lebih dulu, baru kemudian kita selesaikan permasalahan itu di kebun kita. Karena permasalahannya itu bisa berbeda. Kampung sini dengan kampung sana itu bisa jadi beda. Kenapa? Karena air bakunya beda, ya kan? Untuk sumur bornya bisa jadi di sini ppm berapa, di sana ppm-nya berapa. Itu udah muncul problem yang berbeda. Kalau kita nggak punya ilmu yang cukup dan kita tidak gigih terus untuk belajar, bisa jadi teman-teman akan drop itu. Nah, jangan. Pokoknya kalau kata guru saya itu tanam aja dulu, dari situ Anda bisa belajar problem utamanya apa. Saat ini saya sedang bersama Pak RW Salipur Rajab ya Pak. Betul. Nah Pak, gimana nih Pak selama terjun dalam dunia tanaman sayur hidroponik ini? Sebetulnya saya juga dalam tahap belajar. Jadi alhamdulillah dengan adanya hidroponik ini, kami dan masyarakat sudah tahu bagaimana sih hidroponik yang sebenarnya, dari bibitnya, dari pengelola dan sebagainya. Itu kami sedikit-sedikit sudah memahaminya seperti itu. Bisa diceritakan nggak sih Pak dalam hal perawatan tanaman sayur hidroponik ini sehari-hari seperti apa? Perawatannya sih nggak sulit ya, mudah, karena ini dasarnya kan dari air yang mengalir. Paling kita bersih-bersih tempatnya, kita lihat cuacanya kan gitu. Jadi cuma hanya itu sih, perawatannya nggak sulit, nggak yang kita bayangin oh gimana sih hidroponik. Acara perawatannya yang saya lihat nggak begitu sulit gitu. Harapan Bapak sendiri dengan terjun di pertanian tanaman hidroponik ini apa Pak? Harapan saya sih lebih berkembang lagi ya, supaya juga masyarakat juga lebih tahu, lebih menguasai lagi. Ini kan baru sebagian. Harapan saya kedepannya lebih luas lagi penanaman hidroponik ini. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincang pada kali ini. Nah itulah sahabat Samawa, bahasan kita kali ini tentang budidaya tanaman hidroponik. Semoga bagi sahabat Samawa yang ingin terjun dalam budidaya tanaman hidroponik ini bisa membantu sahabat Samawa semua. Nah, saya Dorli Prima Oktaviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.